Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan pengobatan paliatif, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati terbitan BPK Gunung Mulia. Wah, 10 tahun saya praktik spesialis. Baru sekarang saya melihat gejala penyakit seperti ibu. Saya tidak bisa menolong ibu. Ibu harus segera mencari dokter bedah. Ibu patut bersyukur masih disayang oleh Tuhan. Kalau ini menimpa pasien lain, mungkin dia sudah lama meninggal. Untunglah ucapan tersebut hanya rekaan. Seandainya betul terjadi, bayangkan bagaimana perasaan ibu itu. Ia akan terpukul, takut, gelisah, panik, dan merasa dirinya mengidap penyakit yang betul-betul gawat. Perasaan-perasaan itu akan berdampak atau sugestif dan membuat ibu yang sudah sakit menjadi lebih sakit lagi. Padahal tiap orang sakit, terlebih yang sedang tersiksa rasa nyeri, memerlukan pengobatan paliatif. Apakah itu pengobatan paliatif? Sebetulnya di sini istilah yang tepat bukanlah pengobatan, sebab mungkin tidak ada obat apa-apa yang diperlukan. Lagi pula bukan hanya dokter yang bisa melakukannya, melainkan tiap orang termasuk anak kecil, sebagaimana akan kita lihat sebentar. Istilah yang lebih tepat adalah pendampingan, perawatan, atau pertolongan paliatif. Apa artinya paliasi? Verba Inggris to palliate yang turun dari bahasa Latin berarti meredakan, meredam, atau mengurangi derita nyeri. Pertolongan paliatif bukan bertujuan mengurangi nyeri, melainkan mengurangi penderitaan akibat nyeri. Seorang ibu yang sedang merintih kesakitan akibat terjatuh akan terhibur hatinya dan teredam deritanya ketika ia dielus-elus oleh anaknya yang berusia 10 tahun. Prakasa anak itu sudah merupakan sebuah pertolongan paliatif. Dalam arti yang paling sempit, pertolongan paliatif memang mengandalkan obat pengurang rasa nyeri. Jika dirasa perlu, dokter tentu akan memberikan obat peredam nyeri. Itu tentu wewenang para dokter. Sedikit lebih luas, pertolongan paliatif tidak ditujukan pada nyeri itu sendiri, melainkan pada derita atau ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh rasa nyeri. Dalam arti ini, sebenarnya seluruh staf rumah sakit diharapkan melakukan pendekatan paliatif. Boleh dikata hampir tiap pasien rawat jalan dan terutama rawat inap merasa gelisah, cemas, dan tidak nyaman. Yang sakit adalah tubuh mereka, namun yang menderita adalah batin mereka. Mereka merasa dirinya terpaksa masuk rumah sakit atau merasa betul-betul sakit. Dalam hal ini, fungsi rumah sakit bukan hanya merawat dan menyembuhkan, melainkan juga menghibur dan meringankan ketidaknyamanan mereka. Pendekatan paliatif para perawat akan berdampak besar. Akan tetapi, sering para perawat kurang diarahkan untuk punya kecakapan paliatif.
Lagi pula di banyak rumah sakit, perawat sudah sangat sibuk. Dalam arti yang lebih luas lagi, pertolongan paliatif dapat dilakukan oleh semua orang. Lihat kasus ini. Mobil seorang pemuda tertabrak dan terbakar. Punggung pemuda ini penuh luka bakar. Selama beberapa minggu ia harus bertelungkup, yaitu berbaring dengan perut di bawah. Dengan posisi tubuh seperti ini, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa tersiksa. Selama beberapa minggu dalam keadaan bertelungkup itu, pertolongan paliatif dapat membantu dia untuk tetap menjalani hidup secara berkualitas. Misalnya, teman-temannya membantu menulis surelnya. Sejauh ini para aktivis dan perawat gereja belum dibekali kemampuan melakukan pertolongan paliatif yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang mereka kunjungi. Inti kunjungan sering hanya berkisar pada menasehati dan mendoakan. Padahal sebenarnya ada banyak bentuk pendampingan paliatif untuk para difabel, warga lanjut usia, orang yang menjalani kemoterapi, dan orang sakit lain. Misalnya dengan memberi pelayanan baca, yaitu membacakan surat, Alkitab, majalah, atau buku sesuai keinginan mereka. Ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, namun itu bukan berarti bahwa penderita itu harus sengsara. Mereka juga perlu hidup sejahtera dengan menjalani hidup yang berkualitas. Kita bisa membantu meminimalkan derita mereka supaya mereka hidup sewajar mungkin. Masyarakat kurang mengenal pendampingan paliatif. Seorang bapak antara sadar dan tidak sadarkan diri berhari-hari mengadu kesakitan. Ia mengidap kanker tulang. Anggota keluarga di rumah itu tidak tahu harus berbuat apa. Mereka keluar masuk kamarnya dengan bingung. Ada yang meminta dia berhenti menangis. Ada yang mendesak dia berserah kepada Tuhan. Bahkan ada tamu yang berdoa sambil menjerit dan meraung. Kepanikan mereka mengakibatkan bapak yang sedang menderita ini justru tambah menderita. Yang dibutuhkan oleh bapak ini adalah pendampingan yang meneduhkan. Lebih baik kita ambil kursi dan duduk di sebelah dia, pegang tangannya, biarkan ia merintih atau menangis, sebab itu adalah ekspresi dan komunikasi perasaannya kepada kita. Peganglah terus tangannya dengan penuh pengertian. Biarlah para anggota keluarga bergantian duduk di situ, menyebut jati dirinya, menyapa dia, dan memegangi tangannya dengan lembut. Antara sadar dan tidak sadar, ia akan tahu bahwa ia tidak seorang diri dalam deritanya, tetapi bahwa ia ditemani oleh orang-orang yang mau ikut merasakan deritanya. Kita merasa kasihan pada orang yang menderita, tetapi sering tidak tahu bagaimana menyalurkan rasa kasihan itu. Dalam bahasa Belanda, kasihan adalah medeliden. Arti harfiahnya adalah ikut menderita. Itulah yang dapat kita lakukan, yaitu ikut merasakan pedih-perih luka-luka deritanya. Simbolisme ikut merasakan derita dipakai oleh penulis surat 1 Petrus untuk menghibur umat di Asia Kecil yang sedang dianiaya pada pergantian abad ke-1. Tertulis, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terjemahan BIMK, luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian.
Maksudnya, bukan hanya kita yang nyeri, Kristus pun ikut merasakan nyeri kita. Kristus tidak meninggalkan kita yang sedang terluka. Ia adalah bersama-sama kita. Ia juga terluka. Luka-lukanya itu memulihkan luka-luka kita. Itulah karya paliatif. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu melalui materi ini. Biarlah kami sebagai penolong dan penghibur bagi orang-orang yang menderita. Amin. Datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi.